Mas Rangga memperhatikan nggak? Para pencapai spirit itu akhirnya kan tidak akan memperkeruh situasi dengan agama, ajaran dan sebagainya. Itu kalau para pencapai itu sudah nggak ada yang meributkan ajaran, Mas. Karena mereka tahu esensi rohani yang sesungguhnya. Ya kan? Ketika Mas Rangga Sare kan raganya aja yang sare, rohaninya jalan-jalan, lahirlah mimpi. Ketika rohaninya menyatu dengan raga Mas Rangga, akhirnya kan jadi jiwa menyatunya roh dan raga jadi jiwa. Ada jiwa Mas Rangga, ada jiwa Mbah Kung. Panda sama aja. Makanya ketika kita masih membicarakan beragam ajaran, agama dan sebagainya, itu belum mencapai, belum paham spirit yang sesungguh. Spirit, daya hidup itu ada di napas. Makanya mulai sekarang kita harus rajin mengucapkan syukur atas napas kita, mengucapkan syukur atas oksigen yang memelihara napas kita, mengucapkan syukur pada daun-daun yang memberikan oksigen sehingga kita bisa bernapas. Dan yang lebih agung lagi ketika kita bersyukur pada Sang Pemberi napas. Nah, inilah inti bagaimana Mbah Kong menekankan agar Mas Rangga jangan lupa pernapasan panjang. Kalau lupa sambung lagi. Karena saat kita melakukan pernapasan panjang itulah Sang Pemberi napas bertahta di napas kita, sehingga yang terjadi adalah kesucian dan kemuliaan beliau. Inilah kecerdasan rohani kita. Makanya orang yang cerdas rohani masih dilengkapi dengan cerdas akal dan cerdas hati. Tetapi kalau orang yang mengagungkan kecerdasan akalnya saja, dia pasti jadi sombong dan pongah, angkuh dan sebagainya, ya kan. Kalau dia hanya cerdas hati saja, yang dilakukan ada selalu mendiskreditkan orang lain. Nah, kalau cerdas rohani ini pasti harmoni. Nah, ya kan. Jadi ini pentingnya paham. Makanya kalau dalam istilah-istilah ilmiah itu ada IQ, SQ dan TSQ, ya kan. Transcendental quality, emotion quality, sama intellectual quality. Jadi ini banyak yang sering membicarakan saja tapi baca tidak melalui. Kalau sudah melalui ya tadi seperti yang Mbah Kung kupas, please telusuri, terapkan dan jangan abaikan. Pernapasan panjang itu mutlak. Karena dengan pernapasan panjang itulah Sang Pemberi napas bertahta di napas kita, sehingga kita akan menjadi cerdas rohani, sehingga kita tidak lost spirit, tidak lost humanity. Kalau orang-orang yang lost spirit akhirnya kan kalah dengan binatang, nggak punya welas asih lagi. Jadi pokoknya pegang saja. Kalau orang masih mempeributkan, mempermasalahkan, mengadu domba dengan aneka ajaran agama dan sebagainya, abaikan, lupakan. Karena orang-orang yang mencapai sesungguhnya itu pasti teduh, nyaman, menciptakan aneka apapun itu penuh dengan tulus kasih. Jadi sulah sing ngawurip itu tadi, jagat gede jagat cilik nyawi jimring sari raning sun, ya kan. Semesta raya yang tiada batas menyatu dengan diri pribadi kita ini. Semesta raya dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita ini. Jadi kesadaran itu mutlak. Jadi jangan sampai itu kodok aja ya kan. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru kita mendiskreditkan. Makanya sumber penyakit kita itu kan berprasangka, berburu dan memaksakan kehendak.
Itu sumber penyakit. Penyakitnya 4 itu tadi, lupa, salah, iri, murka. Ya, itu kalau di dalam kisah Buddhis ada alam Asyura itu tadi. Orang yang selalu iri dengan kekuatan yang lain di Asyura, alam Asyura. Ya itu kalau dibungkus dengan kisah-kisah. Tapi intinya itu tadi, loro padha karo 11, 11 padha karo loro. Itu aja pegang. Nopo lan pono. 5 hari yang lalu Mbah Kung mimpi disuruh seorang ibu membuat prasasti di batu onik segede batu kelapa. Karena Mbah Kung membawa sesuatu yang istimewa, tolong buatkan prasasti untuk kami. Saya dikasih batu onik, batu bintang itu segede kelapa. Kemudian Pak Juru Kopi membawakan saya palu dan pahat. Saya pahatlah. Loro padha karo 11. 2 sama dengan 11. Terus no dan po. Nopo lan pono. Aku tulis itu di prasasti itu. Lalu diletakkan di pangkal pohon bekul yang sudah dipotong. Pohon bekul itu dipotong, terus disisakan tonggaknya itu 1 meter, ditanam di situ prasasti itu. Jadi intinya bagaimana kita ini berusaha tetap harmoni, tetap cerdas rohani, sehingga kita dilengkapin apapun yang diperlukan, bukan karena kecerdasan diri kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, tapi putih kuning beliau. Agar kita selalu bersandar pada ini putih kuning. Tapi sedikit yang memahami, menjalankan kesucian dan kemuliaan beliau. Belakangan ini muncul aneka lost spirit, muncul lost humanity. Istilah Mbah Kung setahun lalu humanimal itu. Kayaknya dimuat di sebuah platform oleh Saiful anak Medan yang mau berangkat ke Timur Tengah. Nah, gitu. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk weruh sarira lan weruh ing panuju aja. Caranya itu tadi, menjalankan 11. Menjalankan 11. 11 kasih sejati dalam hidup. 11.